Halo warga pecinta geopolitik. Jadi guys, baru-baru ini lagi viral di media sosial di mana ada kalimat yang mengatakan Iran lumpuh total. Wow, gila 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 gila. Luar binasa. Gila gila gila. Kenapa Iran itu lumpuh total? Jadi kalau saya bongkar kenapa Iran ini lumpuh total, maka akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang keloncotan berjamaah. Akan banyak warga Konoha nanti yang marah-marah. Tahu apa lu tentang geopolitik? Ya. Belajar dulu sono, ngaji dulu sono ya. Sok tahu lu ya. Tahu apa lu tentang agama? Jadi akan banyak warga Konoha nanti yang kejang-kejang keloncotan berjamaah. Karena di Konoha itu ada banyak warga Konoha yang mengimani bahwa Iran itu tidak mungkin kalah. Bahkan di TV-TV nasional di Konoha itu Iran itu dinyatakan negara superpower gitu, negara adidaya, mereka punya nuklir. Guys, emang kalau punya nuklir itu sudah negara superpower? Kecuali Iran menemukan nuklir, baru Iran negara superpower. Tapi kan bermasalah kan bukan Iran yang menemukan nuklir. Ya, kemarin tuh ada yang komentar, kok lu mengatakan bahwa Iran itu bukan negara superpower? Negara superpower dong. Buktinya ya Iran itu sudah punya nuklir. Emang kalau udah punya nuklir itu sudah hebat gitu. Ya kita tinggal datangkan ilmuwan gitu ya, kita gaji ilmuwan, kita bisa punya nuklir kok, ya kan? Itu nggak, bukan sesuatu hal yang wow gitu. Kecuali pertama kali menemukan nuklir baru gitu ya. Kemudian ada yang mengatakan, kenapa lu sewot kalau Iran itu punya nuklir? Lihat tuh ya Pakistan punya nuklir ya, kemudian negara-negara lain punya nuklir, China punya nuklir ya, kemudian Rusia punya nuklir ya. Kenapa lu sewot? Kenapa Amerika sewot gitu? Kenapa lu bela-belain Amerika? Saya tidak membela Amerika. Tapi guys, beginilah kalau berdebat tapi nggak tahu sejarah gitu ya. Jadi sejarahnya setelah Perang Dunia Kedua, ya pada saat Perang Dunia Kedua itu Amerika itu punya banyak sekutu. China sekutunya, kemudian India sekutunya, kemudian Rusia sekutu daripada Amerika. Banyak tuh warga Konoha yang buta dengan sejarah. Mohon maaf ya, bukan berarti saya si paling ngerti sejarah. Pada saat Perang Dunia Kedua itu, Amerika itu ya satu sekutu dengan Rusia. Semenjak Amerika itu memenangkan Perang Dunia Kedua dan sekutunya, mereka punya kesepakatan nuklir. Makanya nuklir itu dibagi-bagi gitu ya, kecuali Korea Utara gitu ya. Dibagi-bagi nuklirnya gitu ya. Dikasih izin gitu ya. Ada tanda tangan gitu ya, tanda tangan dari Amerika gitu. Karena yang memiliki hak paten itu Amerika. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak terjadi yang namanya Perang Dunia Ketiga. Jadi perang Amerika terhadap Rusia itu atau perang dingin itu dia di atas daripada kesepakatan perang nuklir setelah Perang Dunia Kedua. Jadi mereka sepakat dulu baru perang nuklir gitu. Ya. Jadi mohon maaf bagi yang terpilih, saya bukan si paling tahu sejarah ya, tapi kalau bicara geopolitik itu jangan bawa-bawa agama gitu ya. Warga Konoha itu membela Iran itu karena ya sedikit-sedikit agama ya. Oh, yang hancur itu Amerika, ekonomi sudah hancur ya. Tapi kalau saya minta data mereka nggak ngasih data. Gimana coba bayangkan ya, warga Konoha banyak mengatakan bahwa Amerika hancur ya, ekonominya hancur. Uang dolar juga naik gila-gilaan. Kalau dolar naik gila-gilaan berarti orang-orang luar atau investor-investor masih percaya dengan Amerika. Itu indikasinya. Kenapa rupiah anjlok? Ya karena investor luar itu nggak percaya dengan rupiah, nggak percaya dengan negara kita. Tapi kita kan tidak pernah menyadari ini. Kita nggak pernah introspeksi diri, kita terlalu halu gitu ya. Oh, negara kita kuat, negara superpower dari Hong Kong. Wong kita diserang Amerika juga cuma bertahan 4 hari gitu. Kayaknya nggak sampai 4 hari deh, 4 jam gitu. Yang mengatakan 4 hari ini bukan saya guys, tapi menteri yaitu Pak Yusril. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya, marah sama Pak Yusril. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa Iran itu lumpuh total? Apa alasannya? Ternyata karena internet di Iran itu sudah dilumpuhkan. Dan berdasarkan data
Menurut sejarah, kelumpuhan total internet di Iran itu ini yang terpanjang secara skala nasional. Nah, apakah ada kerugian daripada kelumpuhan internet Iran? Yes, ada. Ada guys, tanpa sadari. Apa itu? Jadi ternyata orang-orang Iran itu sebenarnya banyak menggantungkan diri dari internet juga gitu ya. Maksudnya bisnisnya itu dari internet gitu. Dan apakah ini berdampak pada perekonomian? Yes. Penutupan Selat Hormuz? Yes. Ya walaupun ya banyak tuh warga Konoha yang mengatakan, oh nggak pengaruh kok sama ekonominya. Kita bicara by data gitu, bukan opini gitu ya. Ini yang saya nggak suka dengan warga Konoha. Kalau kita bicara data gitu ya, mereka akan membantah dengan opini gitu. Ya data dibantah dengan data gitu. Datanya mana gitu, sumbernya mana, referensinya gitu. Ya nama penelitiannya apa gitu, harus jelas gitu ya. Lembaga penelitiannya apa gitu, harus jelas gitu ya, bukan ngarang gitu ya. Mohon maaf bagi itu video, saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya, atau siapapun di sini ya. Tapi biar terbiasa bicara by data. Ya kemudian selain itu, baru-baru ini Donald Trump mengatakan, "Hey Iran, lu menyerahkan uranium atau akan gue hancurkan Iran." Trump mengatakan seperti itu. Walaupun ini cuma gertakan doang ya. Sebenarnya ya, banyak tuh warga Konoha mengatakan bahwa Donald Trump ini penjahat lah. Orang yang sangat-sangat jahat sekali gitu. Guys, menurut keyakinan saya, Donald Trump itu nggak jahat-jahat amat. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Apakah saya membela penjajah? Enggak. Gini ya, perang antara Amerika, berkali-kali saya mengatakan dari sudut pandang geopolitik, itu bukan perang agama. Ya, jadi garis bawah dulu ya, itu bukan perang agama. Tapi itu perang perebutan kekuasaan, perang adu strategi, ya teknologi dan sebagainya. Artinya gini, Iran juga punya kesempatan yang sama untuk membunuh Donald Trump. Permasalahannya, apakah Iran berhasil atau tidak? Enggak kan? Tapi apakah dicoba? Dicoba. Bagaimana dengan Ayatollah Ali Khamenei? Ya, Amerika berhasil gitu. Baik Iran maupun Amerika dan Israel punya kesempatan yang sama. Jadi jangan berpikir bahwa Iran itu korban. No, itu playing fiktif. Ya, ketika mereka korban, mereka bawa agama, mereka bawa dalil. Oh, kita dijolimi, umat Islam dijolimi. Padahal ketika mereka menang, mereka nggak perlu dengan umat Islam. Buktinya apa? Buktinya kapal tanker kita ada tuh yang dikandangin di Selat Hormuz. Kalau mereka menganggap bahwa kita itu seiman, mereka nggak bakalan menahan kapal tanker kita kan. Itu secara logika ya. Tapi kalau saya ngomong seperti ini, nanti saya akan dikata-katain pro Amerika. Enggak. Artinya gini guys, kalau Donald Trump itu jahat, dia akan membombardir Iran menggunakan B-2 Spirit tanpa kedeteksi oleh radar militer Iran. Ya, sekali lagi saya katakan, tanpa kedeteksi. Karena radar Iran itu sudah dilumpuhkan. Bisa aja sebenarnya membombardir Iran. Kalau Donald Trump mau. Apakah Trump melakukan itu? Enggak. Itu artinya, ya sebenarnya ya, kalau kita bicara tentang jahat atau tidaknya, lebih jahat Iran gitu. Ya kalau Iran itu punya B-2 Spirit gitu, kalau mereka punya pesawat siluman, membombardir Amerika, ada kesempatan membombardir Amerika dan membombardir Israel, apakah akan mereka lakukan? Yes, 1000% akan mereka lakukan. Mereka akan membombardir Amerika, membombardir Israel, dan akan menguasai dunia. Itu kan cerita daripada ideologi khilafah kan. Iran itu kan sebenarnya menganut ideologi khilafah kan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa warga Konoha itu tidak pernah kepikiran seperti ini? Ya karena lagi-lagi mereka bawa agama, seiman. Ya kalau sudah bicara seiman itu saya biasanya itu langsung nggak mau meladeni gitu. Karena apa? Karena perdebatannya nggak akan bisa waras gitu ya. Kalau kita membela Iran itu karena seiman, pembelaan kita itu nggak rasional, nggak by data. Kita akan mengesampingkan data kalau kita sudah bicara seiman gitu. Keimanan itu kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Apa sih definisi keimanan itu? Keimanan itu kita percaya walaupun tidak terbukti secara langsung. Jadi itu alasan kenapa warga Konoha itu membela Iran. Mereka membela Iran itu atas dasar keimanan.
bukan atas dasar data gitu, bukan bicara geopolitik, enggak. Makanya ya pengamat-pengamat yang dianggap tidak sependapat dengan keimanan warga Konoha biasanya akan dimusuhi, seperti Pak Rizal Malarangeng, kemudian saya dikata-katain gitu. Padahal saya ngomong by data gitu. Ya, jadi kalau mau bantah, bantah pakai data ya. Ya jangan bawa-bawa agama, kita nggak boleh bawa agama. Karena apa? Karena ini murni pertarungan ide gitu ya, pertarungan ya semuanya dipertaruhkan, teknologi dan sebagainya. Lalu kenapa Amerika masih mengulur waktu deal terhadap Iran? Apa alasannya? Ya menurut keyakinan saya karena memblokade Selat Hormuz itu lebih powerful daripada membombardir Iran. Karena apa? Karena langsung kena gitu. Ekonomi Iran itu kena gitu. Bahkan di Iran itu menurut data gaji-gaji guru PNS di sana itu sudah nggak digaji lagi gitu. Kenapa? Karena ya ekonominya mampet gitu. Ekonominya seret gitu ya. Sehingga apa? Sehingga ya yang nggak mau ya harus berdamai dengan Amerika. Makanya uranium daripada Iran sekarang ini sudah ada opsi mengirim ke China. Walaupun ini cuma kabar burung ya, ada opsi mengirim ke China. Kenapa dikirim ke China? Kenapa nggak ke Rusia? Kenapa nggak ke Arab Saudi gitu? Apa alasannya? Ya menurut keyakinan saya ya, karena Iran itu diduga dekat dengan China. China itu luar biasa ya pertemanannya. Sama Amerika mereka berteman, sama semua mereka berteman. China itu hampir nggak ada musuh ya, kecuali Konoha. Konoha ngata-ngatain China itu komunis. Padahal yang ada di Konoha ini ya rata-rata buatan China. Ya, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, sisanya adalah buatan China. Ada ungkapan yang mengatakan seperti itu, guys. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dan sisanya itu dilanjutkan oleh China. Karena rata-rata peralatan kita itu dari China kan. Kenapa? Karena kualitasnya, harganya. Makanya UMKM kita itu hancur-hancuran karena apa? Ya karena lagi-lagi ya, karena pengaruh daripada kualitas daripada UMKM China. Luar biasa. Disokong oleh pemerintahnya gitu. Ya, jadi negara yang bersyariat itu seperti China gitu ya. Kita kan tidak bisa mendefinisikan apa itu syariat gitu ya. Karena syariat itu kan berdasarkan keyakinan gitu ya. Ya, sesuatu hal yang berbau keyakinan itu biasanya definisi itu multi tafsir. Kalau menurut penafsiran saya ya, menurut keyakinan saya, negara yang bersyariat itu adalah negara yang makmur kaya raya seperti China gitu. Bebas dari yang namanya kemiskinan gitu. Itu negara yang bersyariat gitu. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak nanti yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Jadi kalau kita mau niru, tirulah China. Kenapa di China itu disclaimer on ya? Mereka itu sebenarnya ya nggak semuanya tapi disclaimer on ya. Mereka itu ya kalau boleh jujur, ini yang ngomong bukan saya guys, Guru Gembul. Kemarin saya diskusi dengan Guru Gembul. Guru Gembul mengatakan ternyata di China itu ayat-ayat perang dalam kitab suci itu dihilangkan guys. Kemudian ya ada juga yang mengatakan bahwa ternyata nabinya itu diganti dengan orang China. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena pentingnya nasionalisme. Kita tidak menyadari pentingnya nasionalisme kan. Ya, dulu kita sangat nasionalis di zaman Soeharto. Sekarang sudah luntur nasionalisme kita. Ya, sudah bablas gitu nasionalisme kita. Artinya kita itu sudah tidak punya nasionalis. Nggak punya. Sehingga terjadi yang namanya persekusi rumah ibadah, bubarin pakaian dan sebagainya. Itu karena hilangnya jiwa nasionalisme kita. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang memutuskan. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya
budi tanpa pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.